warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu sekalian, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Iya, sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, anak-anak ibu, sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian lingkungan alam dan buatan. Kalian sudah pasti tahu lah ya apa itu lingkungan alam dan lingkungan buatan, ya kan? Siapa yang tahu apa itu lingkungan alam? Jadi, lingkungan alam itu lingkungan yang ada di sekitar kita yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Yang kita tidak boleh mengubah-ubahnya, nanti Tuhan marah. Gak boleh diubah-ubah kalau udah dibuat kayak gitu aja ya kan dek. Jadi lingkungan alam itu harus kita jaga semaksimal mungkin. Beda dengan lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu buatan manusia. Itu untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti misalnya sepeda motor ya kan. Itu kan manusia yang buat untuk kepentingan manusia juga. Apalagi contoh lingkungan buatan, misalnya jalan raya, jembatan, ya, apalagi kolam, air mancur, ya kan? Kalau air terjun itu apa? Air terjun itu lingkungan alam. Di sini kita juga harus tahu apa itu manfaat lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kita harus paham betul apa itu kegunaannya agar kita tidak menyalahgunakan. Karena jika kita salah menggunakan, itu bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya lingkungan alam itu sungai. Sungai itu kan air yang mengalir. Di sana banyak ikan. Ada juga hewan-hewan kecil yang lain. Mereka hidup di dalam sungai. Air sungai juga bisa kan? Iya, dia jadi pengairan sawah. Banyaklah kegunaannya. Contohnya apa lagi? Gunung. Gunung itu kan tinggi, banyak pohon-pohonnya. Itu kan lingkungan alam, ciptaan Tuhan. Misalnya kalau kita menebang pohon di gunung, pasti terjadi tanah longsor. Itu kan bisa menyebabkan gangguan kepada masyarakat sekitar. Jadi, kita harus menjaga lingkungan alam kita. Nanti adik-adik kalau ada lihat orang eh, nebang pohon, bilang aja, Bang, jangan nebang pohonnya banyak-banyak ya, kasihan. Nanti jadi longsor, bilang gitu ya. Ada pantai. Siapa di sini yang udah pernah ke pantai? Pasti udah pernah lah ya, dibawa orang tuanya liburan. Ya kan, Dek? Pastilah. Eh, Pantai itu eh, apa yang ada di sana? Di sana, di sana kita bisa refreshing, bermain pasir, mandi-mandi sama keluarga. Apa hmm, kita juga bisa bermain-main kapal di sana. Jadi, contoh lingkungan buatan itu apa, Bu? Nah, contoh lingkungan buatan itu yang paling sering kita lihat itu apa? Rumah, tempat tinggal kita sendiri. Rumah itu kan buatan manusia. Untuk siapa? Untuk manusia juga. Untuk melindungi kita dari panas, dari hujan. Apalagi, Bu? Jalan. Jalan itu kan buatan manusia. Biar kita bisa nyampe ke tujuan kita, kita kan harus menggunakan jalan. Kalau kita terbang itu juga kan harus menggunakan pesawat. Itu kan buatan manusia juga. Jadi, kita nggak bisa kemana-mana kalau nggak ada jalan. Apalagi, Bu? Pasar.
tempat kita beli baju, pasar yang biasanya digunakan ibu kita membeli makanan, bahan pokok yang lainnya juga. Ya itulah buatan manusia, banyak manfaatnya. Jadi di sini ibu bilang kita kita semua harus sama-sama menjaga lingkungan kita, mau itu lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Kita harus dapat memelihara semaksimal mungkin semua lingkungan yang ada di sekitar kita. Mengapa kita harus melestarikan lingkungan kita? Terus bagaimana caranya kita bisa melestarikan lingkungan tersebut? Nah, seperti ini. Misalnya halaman rumah kita. Jika kita melihatnya kotor, pasti mata kita tidak enak melihatnya. Tapi jika kita membersihkannya, kita merapikannya, pasti kita menjadi merasa nyaman di sana. Seperti itu. Jadi itu sudah termasuk melestarikan lingkungan alam. Terus misalnya rumah kita, gedung-gedung sekolah, kita harus merawatnya, jangan dicoret-coret rumahnya, sekolahnya, nanti kan jadi jorok. Jadi anak-anak ibu, kalau misalnya kalian lagi ikut ke pasar bersama ibunya, kan pasti sering tuh beli makanan. Kalau bisa itu sampahnya dibuang ke tempat sampah, jangan dibuang sembarangan, nanti jadi jorok. Biar kalau anak-anak ibu lihat yang lainnya buang sampah sembarangan, bisa ditegur, nggak apa-apa, mereka nggak akan marah, pasti mereka pasti ngikutin ya anak ibu ya. Jadi kita harus melestarikannya, ini tanggung jawab kita sebagai manusia. Sebisanya kita harus menghindari kerusakan lingkungan, menghindari kotoran di sekitar kampung, di lingkungan sekolah juga, terutama di rumah ya. Kita harus selalu membersihkan rumah kita, di lingkungan kita, halaman kita. Oke anak-anak ibu, jika kita sudah membersihkannya, kita pasti merasa nyaman kan? Baiklah anak-anak ibu, mungkin sudah cukup jelas yang ibu jelaskannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di grup WA kita. Oke, nanti ibu akan memberikan sedikit tugas ya, nanti ibu kirimkan. Baiklah, minggu depan kita akan mempelajari denah dan peta. Oke, ibu rasa cukup sampai di sini dulu yang ibu jelaskan. Jangan lupa tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana ya. Kalau boleh keluar itu kalau ada pentingnya aja, jangan asal-asal keluar. Bahaya, di luar sana masih banyak virus yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, tapi kita harus sama-sama berdoa agar semuanya cepat berakhir. Oke, kita akhiri dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.